Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pajak, sahabat Neni Rianti. Kembali lagi kepada channel saya, Neni Rianti Channel. Kali ini saya akan membahas yang berbeda ya. Akan membahas bagaimana caranya memperpanjang pajak Amerika Serikat di akun YouTube channel yang sudah dimonetisasi oleh Google AdSense. Nah, tanda-tandanya yaitu kita akan mendapatkan email ya untuk memperbarui formulir pajak Amerika Serikat. Selain itu juga di YouTube Studio juga akan ada pemberitahuan informasi di atasnya, bagian atasnya ya, untuk memperpanjang laporan pajak Amerika Serikat. Nah, batas waktunya itu akhir tahun ya. Kalau di sini tertera tanggal 10 Desember. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial video ini sampai selesai ya. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, komentar, serta share link video. Juga tonton video tutorial perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak lainnya di playlist akun channel Neni Rianti Channel. Teman-teman juga bisa menonton video tutorial pajak lainnya yang ada link di deskripsi konten video ini ya, atau di playlist Neni Rianti Channel. Nah, apa yang harus saya lakukan? Teman-teman harus login dulu ke Google AdSense. Bisa lewat email ya, yang berwarna biru ini ada tulisan login. Satu, login ke akun AdSense untuk YouTube Anda, atau teman-teman buka tab baru di Chrome-nya, terus tulis login ke Google AdSense ya, yang sudah ditautkan pubnya ke Google AdSense, pub YouTube-nya. Lalu teman-teman klik pembayaran, lalu klik info pembayaran, lalu klik kelola setelan, lalu scroll ke profil pembayaran, lalu klik edit atau ikon pena ya, atau pensil di samping info pajak Amerika Serikat, lalu klik kelola info pajak, lalu klik kirim formulir baru. Di halaman ini teman-teman akan menemukan panduan yang membantu teman-teman memilih formulir yang sesuai dengan situasi pajak teman-teman. Tentunya pajak YouTube ya, yang sudah ditautkan Google AdSense. Oke, kita langsung saja ke Google AdSense yang sudah dimonetisasi. Lalu teman-teman klik di bagian menu kiri, ada menu pembayaran. Teman-teman klik saja menu pembayaran. Teman-teman klik menu pembayaran, teman-teman klik info pembayaran ya. Nah, di bawahnya itu yang pertama ada info pembayaran, teman-teman klik info pembayaran. Kemudian akan tampak halaman di info pembayaran akun pembayaran AdSense negara Indonesia ya, karena saya berada di negara Indonesia. Lalu klik scroll sampai bawah, nanti ada, kemudian kita klik kelola setelan pada program pembayaran. Nah, di sini ada akun pembayaran pajak Amerika Serikat. Nah, ini terlihat tulisan info pajak Amerika Serikat yang ada ikon pensil atau penanya ya, info pajak Amerika Serikat. Lalu kita klik ikonnya ya, ikon info pajak Amerika Serikat form W8EN ya. Di sini saya waktu dulu pada tahun 2021 tanggal 15 Desember saya pernah dilaporkan ya. Sekarang sudah habis masa berlakunya, jadi saya akan perpanjang lagi ya. Tunggu, kemudian akan tampak halaman ini, formulir W8BN. Dulu pernah disetujui tanggal 15 November 2021, karena habis masa berlakunya saya akan memperpanjang ya. Lalu teman-teman bisa scroll sampai menemukan kelola info pajak Amerika Serikat. Nah, di sini kirim formulir baru ya. Ulangi lagi, tadi tidak tampak. Kita mulai formulir baru. Setelah itu scroll sampai bawah, lalu klik mulai formulir, lalu sampai halaman terbuka,
masukkan akun Google-nya ya, masukkan kata sandinya. Di sini ada akun email, masukkan email dan kata sandi, lalu klik selanjutnya. Setelah semua diisi email dan kata sandinya, kemudian akan kembali ke halaman Google AdSense yang sudah ditautkan oleh link YouTube-nya yang sudah monetisasi. Kemudian akan kembali ke info pembayaran. Nah, di sini teman-teman akan dialihkan ke pertanyaan apakah jenis akun kita ya. Kalau saya akunnya perseorangan ya, info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Otoritas Pajak Amerika Serikat. Nah, di sini saya pilih jenis perorangan, jenis akunnya. Lalu klik berikutnya. Kemudian, apakah Anda warga negara penduduk Amerika Serikat? Bukan ya atau tidak. Setelah itu, pilih jenis formulir pajak W8. Saya W8BEN ya. Setelah itu, setelah saya klik di opsi yang pertama W8BEN, terus mulai formulir W8EN yang biru ini kita klik sampai terbuka halaman yang baru. Setelah itu, setelah diklik akan tampak layar seperti ini ya. Bentar, kita loading dulu. Pastikan jaringan teman-teman stabil ya internetnya ya. Setelah itu di sini kita akan dialihkan ke untuk halaman ke TIN, memasukkan nomor TIN. Kalau saya masukkan NPWP ya, TIN asing. NPWP-nya saya pribadi, kalau saya karena jenis akun sayanya pribadi perseorangan ya, bukan bisnis. Kalau ini nama DBA berbisnis itu atau entitas yang diabaikan. Kalau teman-teman pilihnya akun bisnis ya, teman-teman pakai NPWP-nya NPWP bisnis. Kalau saya perorangan, jadi saya tulis sesuai dengan yang pernah saya kirimkan, NPWP perorangan ya, NPWP saya Nendrianti. Lalu teman-teman klik negara tempat tinggalnya. Kalau saya negara Indonesia, kita pilih aja negara Indonesia. Lalu kita tuliskan TIN asing. Kalau saya NPWP pribadi ya, diketikkan saja di kolom TIN asing. Ini NPWP pribadi. Ingat ya, kalau teman-teman dulu pernah mengirimkan NPWP bisnis atau badan ya, kirimnya yang tadi, yang opsi yang lain. Kalau saya karena pribadi jadi NPWP pribadi. Teman-teman jangan sampai salah ya untuk mengetikkan TIN asing atau NPWP yang sudah pernah terdaftar di tahun sebelumnya. Nah, saya di sini akan kirim ulang NPWP nomor pribadi, NPWP pribadinya saya di halaman di menu kolom TIN asing, diisikan dulu. Kemudian klik berikutnya. Kemudian di sini akan dialihkan opsi untuk dicentang ya. Alamat tinggal tetap menggunakan PO Box. Kirim alamat ini kita centang. Terus negara, wilayah, domisili Indonesia. Alamatnya kita tuliskan lagi karena dulu pernah nulis alamat, jadi ini sudah save otomatis ya, sesuai dengan yang pernah kita kirimkan di tahun sebelumnya. Teman-teman periksa lagi apakah ada kesalahan atau tidak, atau ada typo atau tidak, sampai benar-benar tidak ada typo ya. Lalu teman-teman klik saja alamat tinggal tetap menggunakan PO Box. Kemudian teman-teman setelah selesai, teman-teman bisa scroll sampai bawah sampai menemukan menu checklist lagi ya. Di sini ada yang harus checklist lagi, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal. Karena alamat surat saya sama dengan tempat tinggal, lalu saya akan checklist lagi. Setelah checklist, lalu klik menu berikutnya, diperiksa lagi ya, alamat tinggal tetap menggunakan PO Box, terusnya alamatnya sesuai dengan
alamat surat, checklist lagi, terus klik menu berikutnya. Setelah itu akan dibawa ke halaman baru, klik berikutnya. Nah, di sini sampai terbuka halaman yang barunya, halaman AdSense yang baru. Bentar ya loading. Nah, di sini perjanjian pajak, apakah Anda mengklaim? Ada pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Ada opsi tidak. Undang-undang pajak AS dapat mengenakan pajak potong pungut sebesar 30% atas pembayaran yang dianggap sebagai pendapatan yang bersumber di AS. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus permanen pembayaran. Maaf. Pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk penerima pembayaran yang memenuhi syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan. Lalu ada opsi kedua, yaitu ya. Penduduk negara atau wilayah yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Karena saya berada di Indonesia, saya pilih yang ya. Opsi ya. Di sini kita klik saja. Lalu ada menu checklist lagi. Penduduk negara berikut sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pajak penghasilan yang berlaku antara Amerika Serikat dan negara tersebut. Kita checklist aja ya. Yang di opsi ya di bawahnya di sini kita checklist. Karena saya berada di Indonesia, setelah itu saya pilih negara Indonesia ya. Setelah checklist penduduk negara berikut sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian pajak penghasilan yang berlaku antara Amerika Serikat dengan Indonesia ya. Setelah itu ada menu tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan atau pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika Serikat. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang. Nah, di sini ada menu-menunya ya. Yang di checklist, kita checklist semua aja ya. Di sini menu pertama ada royalti, hak cipta lainnya seperti program partner YouTube, cloud marketplace, model reseller, dan play. Terus ada yang kedua, layanan atau pendapatan bisnis lainnya seperti AdSense, tapi tidak termasuk AdSense untuk YouTube. Kemudian ada royalti, film, dan TV. Kita checklist semua menu-menu tersebut sampai berwarna biru. Setelah itu kita isi berdasarkan pasal-pasal yang sudah sesuai di halaman tersebut ya. Di sini ada halaman layanan atau pendapatan bisnis lainnya seperti AdSense, tapi tidak termasuk AdSense untuk YouTube. Pasalnya di sini sudah otomatis pasal dan ayatnya ya. Di sini tarifnya juga udah otomatis. Saya pilih yang paling rendah ya, 0% tarif perjanjian. Terus pasalnya 8, pasal 8 ayat 1. Kemudian alasan saya di checklist juga di sini sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian sini dibaca ya, checklist saja alasannya apa. Di situ sudah tampak. Alasan ini nanti memenuhi persyaratan pasal perjanjian. Pasal 8 ayat 1, tarif pemotongan pajak 0% tarif perjanjiannya. Ini sebagai wajib pajak di negara yang disebutkan di bagian pemilik manfaat yang disebutkan di bagian memenuhi persyaratan wajib perjanjian dan tidak memperoleh pendapatan jasa yang didistribusikan ke bentuk usaha tetap di Amerika Serikat. Karena saya tidak berada di Amerika Serikat ya, dicek saja. Setelah itu di halaman atas, di halaman bawah dan atas juga diceklis sama. Pilih pajak yang paling rendah sama kita klik pasal dan ayat yang sudah tertera di situ ya. Setelah tiga-tiganya di checklist semua serta diisi opsinya serta diisi pasal dan ayatnya, kemudian teman-teman klik menu berikutnya ya, sampai masuk ke halaman yang baru, halaman AdSense yang baru. Semua ya, jangan lupa diisi semua di checklist. Nah, ini bagian ini juga di checklist lagi, royalti film dan TV checklist pasalnya sama, pasal
yang sudah tertera di situ. Tarifnya pilih tarif yang terendah. Royalti hak cipta juga sudah tersedia pasal 13 ayat 2. Tarif pemotongan pajak tarif 10% ya paling rendah. Lalu kita checklist alasannya. Scroll lagi, barangkali terlewat. Di sini royalti hak cipta pasal 13 ayat 2, tarif pemotongan pajak pilih 10%. Alasannya juga di checklist. Kemudian layanan Google AdSense tidak termasuk AdSense untuk YouTube pasal 8 ayat 1 0%. Terus royalti film juga pasal 13 ayat 2, tarif pemotongan pajaknya 10%. Lalu alasannya kita checklist lagi. Setelah itu kita klik menu berikutnya sampai halaman Google AdSense info pembayaran terbuka yang baru ya. Bentar lagi loading. Terusnya ada pertanyaan apakah kita scroll lagi dari atas sampai bawah. Di sini ada perjanjian pajak sudah tersedia. Nomor 4, aktivitas dan layanan yang dilakukan di AS. Apakah Nindyanti telah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat, atau apakah dia akan melakukannya pada masa yang mendatang? Ada dua opsi ya. Ada opsi pertama yaitu ya, dan opsi yang kedua adalah tidak. Teman-teman bisa pilih opsi yang tidak ya. Karena saya tidak berada di Amerika Serikat, maka saya memilih opsi tidak. Yang kedua ini. Di menu pertanyaan yang keempat, aktivitas dan layanan yang dilakukan di AS atau Amerika Serikat, pilih yang opsi tidak. Kemudian teman-teman bisa klik menu berikutnya lagi. Nah, alasannya juga di checklist, jangan lupa. Tidak, karena saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dengan sepenuhnya di luar AS, dan alasannya juga saya tidak berada di Amerika Serikat. Setelah itu diteliti lagi sampai semuanya sudah di checklist alasannya dan opsinya. Opsi tidak di bagian aktivitas layanan yang dilakukan di AS karena tidak berada di Amerika Serikat, kita pilih yang tidak saja beserta checklist alasannya. Terus klik menu berikutnya. Kemudian teman-teman akan dibawa ke halaman yang baru ya. Setelah klik menu berikutnya, ini ada halaman baru, yaitu udah otomatis ya, karena dulu pernah pengiriman secara elektronik ya, direkomendasikan karena ini YouTube kan, jadi laporannya secara elektronik ya. Saya checklist saja. Ini karena dulu pernah checklist, jadi sudah otomatis tersimpan ya, tersave di sistemnya. Terus karena saya memilih yang perjanjian pengiriman secara elektronik beserta checklist alasannya, lalu klik berikutnya. Saya menyetujui juga di checklist ya. Terusnya kita scroll lagi dari atas sampai bawah. Lalu kita checklist lagi. Saya menyatakan bahwa perjanjiannya, checklist lagi. Ini di bawah ancaman pidana atas keterangan, checklist lagi semua ya, alasan-alasannya. Terus karena tahun 2024 harus diperbarui, kita tulis aja tahun 2024, sama di sini tanggal pelaporan yang terbaru ya. Karena saya melaporkan kemarin tanggal 19 September 2024, kita isikan saja tanggal 19 September 2024. Tanggal sewaktu kita akan melaporkan laporan pajak Amerika Serikat yang terbaru ya. Kemudian tanda tangannya juga di checklist. Sini bentar dulu, saya isikan dulu menu deskripsi dan tanggal untuk setiap perubahan pada formulir pajak. Ini boleh opsional diketik, boleh tidak, karena tapi saya pengennya diketik aja sesuai dengan tanggal sekarang, biar ingat nanti kalau misalnya ada informasi di masa yang akan datang. Di sini tanda tangan Anda. Saya menyatakan bahwa saya menandatangani. Oh ya, semua dicek semua ya, di bawah ancaman pidana juga
surat pernyataan ini, kalimat-kalimat pernyataan pokoknya yang ada menu checklistnya di checklist semua. Ini terus tahunnya tahun terbaru ya, tahun 2024. Persetujuannya juga harus checklist semua. Kita scroll lagi, checklist ya, menu checklist di bawah ini, pernyataannya ada di tanda tangan Anda. Kita checklist yang iya, saya adalah pemilik manfaat yang disebutkan di bagian Indonesia pajak, lalu kita kirim saja menu kirimnya ya. Klik, setelah menu kirim diklik, kita tunggu halaman yang terbaru terbuka. Nah, nanti ada perbedaannya ya, tahunnya sudah diperbarui. Yang pertama tadi awal itu tahun 2021 ya, karena hari ini kemarin saya sudah melaporkan tanggal 19 September 2024, maka di sini akan tertera tahun yang terbaru tahun 2024. Di sini perbedaannya ada di sini ya. Sini dikirim 18 September 2024. Tadi kan kita sudah klik menu kirim kan. Nah, di sini statusnya disetujui, dikirim 18 September 2024, dikirim oleh Neni Rianti, masa berlaku pada 31 Desember 2027, 2 tahun yang akan datang ya. Nanti akan ketemu lagi informasinya. Selain itu, teman-teman juga cek email yang sudah ditautkan di Google AdSense. Di sini informasi Anda pajak disetujui. Ya, pasti nanti teman-teman juga akan mendapatkan email yang sama di halaman Google AdSense sama, karena sudah disetujui yang terbaru, laporan terbarunya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.